وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Kalau mushid itu artinya tirakat banter. Hidup hemat, gemi, hati-hati, kasgi tidak boros. Bisa mengukur kemauan dengan kemampuan kita. Di dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qad aflahal mushidul mujahid." Sungguh beruntung orang yang bisa hemat lagi kerja keras. Wa ulaika humul muflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang iman, baik kecil, gede, masih muda, masih anak-anak, maupun sudah dewasa, sudah menjadi orang tua, harus mempunyai yang disebut dengan 6 tabiat luhur. 6 tabiat luhur ini sangat penting dimiliki oleh setiap orang iman, karena ini adalah sifat-sifat yang memang harus dimiliki oleh seorang calon ahli surga, seorang calon penduduk surga. Dengan memiliki 6 tabiat luhur ini, maka kita sebagai orang iman, termasuk juga para generasi penerus kita, akan memiliki akhlakul karimah, akhlak yang mulia di mata orang-orang di sekitar kita. Kita akan menjadi orang yang berkualitas tinggi, orang yang baik di mata masyarakat, dan akan dihormati, disegani, dan akan mendapatkan respek dari masyarakat. Karena kelakuan kita, karena perbuatan kita, karena tingkah laku kita. Di mana 6 tabiat luhur ini kalau bisa kita praktekkan, maka kita akan menjadi manusia-manusia yang unggul di segala zaman. Manusia-manusia yang berkualitas tinggi, manusia-manusia yang baik akhlaknya, manusia-manusia yang dianggap baik oleh masyarakat di sekitar kita. 6 tabiat luhur, yang pertama adalah jujur. Jujur adalah berkata yang benar, apa adanya, polos, tidak berdusta, dan tidak menipu. Itulah jujur. Itu adalah sifat yang sangat mulia dan juga merupakan sikap yang luhur, baik menurut pandangan agama maupun pandangan manusia pada umumnya. Ini adalah bersifat universal. Siapa orang yang jujur, orang yang ngomongnya apa adanya, tidak berdusta, tidak bohong, pasti orang lain akan menghormat, orang lain akan senang kepadanya. Di dalam surat Maryam ayat 41 Allah berfirman, "Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqon nabiyya." Dan ceritakan wahai Muhammad di dalam kitab Al-Quran ini perihal Nabi Ibrahim. Sesungguhnya dia adalah seorang yang amat jujur, lagi seorang nabi. Jadi di situ Nabi Ibrahim terkenal seorang yang jujur. Di samping nabi, dia juga adalah orang yang terkenal dengan kejujurannya. 6 tabiat luhur yang kedua adalah amanah. Amanah berarti bisa dipercaya dan menjaga kepercayaan itu, menyampaikan hak kepada yang berhak menerima, dan tidak berkhianat, tidak merusak kepercayaan. Jadi amanah ini sikap yang mulia. Dengan memiliki sikap amanah, maka seseorang akan menjaga, memelihara dengan baik pada amanah yang diamanatkan kepadanya. Jadi sebenarnya sifat amanah ini adalah kewajiban setiap orang iman, harus dimiliki oleh setiap orang. Di dalam surat An-Nisa ayat 58 Allah berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Al-ayah. Allah berfirman, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk mendatangkan atau menyampaikan amanah-amanah kepada ahlinya atau orang yang berhak menerima amanah. Kemudian di hadisnya, hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Atil amanata ila mani tamanaka wala tahun man khonaka." Sampaikanlah amanat pada orang yang mempercayaimu dan janganlah mengkhianati orang yang mengkhianatimu.
Maksudnya jangan membalas dengan kejahatan. Jadi itulah perintah Allah dan Rasul. Kita harus menyampaikan amanah pada orang yang berhak mendapatkan amanah tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu mujihid mushid. Mujihid itu artinya kerja giat, semangat, berhasil dan kurup. Kalau mushid itu artinya tirakat banter. Hidup hemat, gemi, hati-hati, kasgi tidak boros. Bisa mengukur kemauan dengan kemampuan kita. Di dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qad aflahal mushidul mujihid." Sungguh beruntung orang yang bisa hemat lagi kerja keras. Jadi orang rajin bekerja tapi hemat, tidak boros. Maksudnya ya kalau makan ya cukup makan 1 piring ya, memang kalau sudah kenyang ya 1 piring, jangan sampai nambah 2 piring 3 piring sehingga perutnya sampai besar. Nah, itu namanya pemborosan, tidak ada gunanya. Kalau memang sudah 1 piring cukup ya cukup 1 piring, duitnya ditabung ya untuk pembelaan, untuk infak, sedekah, itu lebih berguna untuk perjalanan akhirat kita nanti, untuk bekal di akhirat kita nanti. Di surat Al-A'raf ayat 31 Allah berfirman, "Wa kulu wasrobu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Dan makanlah serta minumlah dan janganlah kalian melampaui batas atau boros. Sesungguhnya Allah tidak suka pada orang-orang yang melampaui batas, israf atau boros. Allah tidak senang. Yang keempat adalah rukun. Rukun berarti saling mengasihi, saling memaafkan, saling bantu, tolong menolong dalam kebaikan, saling memperkuat, saling mendoakan yang baik, dan kalau bertemu sesama saudaranya diusahakan dengan wajah yang ceria, wajah yang gembira, tidak drengki, tidak punya unek-unek jelek, tidak serai, tidak iri hati. Jadi rukun ini merupakan buah dari baiknya akhlak. Kalau hati kita baik, berarti otomatis kita akan menjadi rukun. Kalau kita hatinya jelek, ada drengki, ada serai, ada unek-unek jelek, ya tidak bisa rukun. Maka kita harus punya hati yang baik, selalu husnudon billah, tidak berburuk sangka, tidak sering iri hati, tidak suka iri hati, drengki kepada temannya, tetangganya, saudaranya. Di dalam surat Ali Imran 103 Allah berfirman, "Wadhkuru nikmatallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi nikmatihi ikhwana." Al-ayah. Dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian ketika itu kalian bermusuh-musuhan. Kemudian Allah mengumpulkan hati kalian sehingga kalian menjadi bersaudara sebab nikmatnya. Jadi kita diberi hidayah jadi orang iman ini. Kita bersatu, orang yang asalnya nggak kenal, orang asalnya bermusuhan, kita menjadi saudara, menjadi teman Islam, teman iman, teman seiman, teman seislam. Kemudian yang kelima yaitu kompak. Kompak itu ya dalam kegiatan-kegiatan yang menjadi hasil musyawarah ya dikerjakan bersama-sama dengan giat, dengan senang, dengan istilahnya seia sekata, tidak ada ganjalan, tidak terpaksa, itu namanya kompak. Kalau kita bisa kompak, maka pekerjaan itu tidak akan merasa berat. Amal soleh itu terasa enteng, ringan, karena kita yakin dengan kompak itu kita mendapatkan surga. Di hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-mu'minu lil mu'min kal bunyani yasuddu ba'duhu ba'don." Orang iman terhadap orang iman yang lain sebagaimana bangunan yang bagian-bagiannya saling memperkuat. Jadi itulah orang iman. Dengan orang iman seperti bangunan. Atap menjadi atap, lantai menjadi lantai. Enggak kok iri-irian. Aku kok panas di atas, aku kok di bawah diinjak-injak, enggak. Tapi saling kompak memperkuat sehingga menjadi bangunan yang kokoh. Itulah orang iman. Kemudian yang terakhir, 6 tabiat luhur yang terakhir adalah kerjasama yang baik. Jadi saling peduli, saling mendukung, saling melancarkan, saling menjaga perasaan, tidak saling menjegal, tidak saling menjatuhkan, tidak saling merugikan, dan tidak saling memfitnah kepada saudara seimannya.
Jadi kerjasama yang baik bukan sekedar kerja bersama-sama, tapi harus mengandung ketaatan, ketakwaan, dan kerjasama yang hasilnya membawa kebaikan, untung menguntungkan. Sebagaimana di surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dan tolong menolonglah kalian atas kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong atas dosa dan permusuhan. Jadi itulah sifat-sifat orang iman, 6 tabiat luhur yang harus kita miliki, terutama ya generasi mudanya. Kita ajarkan, kita tanamkan kepada mereka agar mempunyai sifat-sifat yang luhur ini, sehingga menjadi generasi yang mulia, generasi yang unggul di zamannya. Ya, termasuk kita sebagai orang tua juga harus mempunyai sifat-sifat 6 tabiat luhur ini, yang notabene adalah sifat-sifat penduduk surga kelak. Insya Allah itu yang bisa kami sampaikan. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ